Di sini, oke, kali ini kita akan tutorial mata kuliah sistem pengukuran. Dan seperti biasa, karena kalian mau UAS, nanti pada UASnya H-5, tapi karena harus well prepared lah ya. Jadi, aku mau jelasin beberapa tutorial yang mana relevan mungkin akan digunakan untuk nantinya ke kalian UAS nanti. Sebelumnya, nah buat materinya, bentar aku share berisik banget ini. Bentar, aku matiin dulu WhatsApp ya. Nah, jadi, eh, nah buat yang astaga, bentar, buat yang tutorial sekarang, nah kalian tuh nggak terlalu banyak, agak lumayan banyak ya, sorry banget ya. Materinya tuh setauku kalian tuh dimulai dari loading effects, ya nggak sih, dari efek pembebanan dari sini, karena aku ingat aku ngajarin ini tuh setelah UTS. Aku pernah ngajarin yang ini. Nah, terus, nah yang ini juga masuk bagaimana elektroda pH, glass yang pernah aku ajarin di kelas juga. Ini rumusnya ada juga, teori Norton, piezoelektrik, sampai kemarin yang aku masuk terakhir itu bagian flow measurement. Nah, jadi teman-teman agak lumayan banyak di sini karena eh, lumayan menguli ya. Jadi maksudnya kalau yang flow sih gampang. Cuman kalau yang karena kemarin yang aku jelasin di kelas, cuman ya banyak lagi kan, ada pressure measurement, ada flow measurement dan lain-lainnya. Nah, terus, nah ini kita bakal bahas yang relevan aja. Jadi teman-teman kalau dari Bentley nanya bab yang berapa, bab 5. Oke, bab 5 ya. Nah, paling kalau yang bab 6 tuh dia lebih ke definisi-definisi. Soal nomor satu tuh pasti nomor 6. Bab soal nomor satu tuh bab 6. Karena kemarin aku juga kayak gitu. Nah, oke, sekarang, nah teman-teman juga jangan lupa bacain di kulkas ini ada bagian yang, kalau di sini tuh dari bab 3, dari chapter 3, The Accuracy of Measurement System in the Steady State. Ini pernah aku jelasin juga di kelas, aku ingat banget. Bab 3, terus 4 juga, sampai, nah ini yang bab 5 juga, teman-teman loading effects, dan cuma bab 5 ya di sini. Ya udah dari bab 5 sampai bawah. Nah itu. Karena emang sistem ini agak lumayan not a template, tapi kayak udah apa ya, udah tahu gitu polanya seperti apa. Nah, selanjutnya karena sistemnya terlalu susah juga ya, jadi kalian paham. Nah, kita langsung mulai aja di soal yang pertama. Ini drilling aku yang aku pernah share waktu tutorial di kelas kemarin, last meeting, last class juga. Jadi ini aku mulai dari definisi karena biasa sistem tuh di tiap tahunnya lebih ke banyak soal-soal definisi. Nah, jadi kayak definisi apa? Nah, kita mulai dari yang 2016. Kalau yang 2016 itu ditanyain, pertanyaannya itu adalah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan unwanted signal, atau ya sinyal yang tidak diinginkan lah. Nah, jadi itu tuh apa? Dan itu juga keluar lagi di UAS nomor 2, UAS tahun 2020 nomor 1B. Nah, jadi mungkin ini lebih ke hafalan aja. Maksudnya bukan hafalan tapi konsep ya. Jadi unwanted signal itu secara definisi itu sinyal yang tidak dikehendaki keberadaannya atau yang tidak diinginkan dalam sistem. Ini juga disebut dengan noise atau derau yang untuk yang acak, dan sinyal interferensi untuk yang deterministik. Karena ada kan teman-teman udah tahu juga di pemrosesan sinyal yang mana akan ujian juga. Nah, seperti itu. Terus yang kedua tuh sumber unwanted signal tuh dari mana? Dari dalam sistem tuh. Nah, itu bisa dua. Kalau dari dalam sistem itu dari rangkaian listrik, kalau dari luar sistem itu dari kopling rangkaian dalam dan luar. Nah, si unwanted signal itu juga dibagi dua kan, jelasin lagi juga. Ada derau, ada interferensi. Kalau misalnya yang gerau itu gerak elektronnya itu acak. Kalau misalkan contohnya ya ini ya, contohnya apa? Kalau yang interferensi itu sinyal sinusoidal 50 Hz pada listrik jala-jala. Nah, ini tuh materinya di mana? Nah, kalau nggak salah di bagian signal. Nah, signal and noise and in measurement system. Nah, jadi ini teman-teman baca nih, ada nih, ada apa ya, deterministik yang tadi aku bilang, ada random, dan ya ini tuh interference juga di sini.
Nah, ini tuh semuanya ada di buku Bentley karena kalian harus baca, baca dan baca. Oke, kuncinya. Nah, ini lebih ke Probstat, balik lagi ke Probstat sih. Cuman kalau rumus-rumusnya ya atau transformasi Fourier ya di apa namanya? Di signal di pemrosesan signal. Nah, ini materi. Terus yang ke C itu apa? Bagian C-nya apa? Nomor satu tuh, bagaimana cara metode mereduksi untuk efek noise dan interferensi. Bagaimana cara kita bisa mereduksi efek dari noise dan interferensi itu. Nah, ini masuk, soal ini keluar juga di UAS nomor 22, halaman di nomor 1. Nah, ada beberapa cara. Ada pertama physical separation, ada ini lebih kesebutkan aja sih, gak terlalu dijelasin ya. Jadi kayak bagaimana sebutkan metode-metode untuk reduksi efek noise dan interferensi. Nah, ya jelasin aja. Kalau teman mau jelasin ya silahkan. Cuman aku ini kayak ya udah apa ya kayak sebutin aja. Ada physical separation, ada electromagnetic shielding. Di sini ada dua, ada shielded cables yang mana itu dengan cara melindungi sinyal dari interferensi elektromagnetik luar. Terus ada kalau pakai twisted pair itu kayak pakai antar kabel. Ada untuk mengurangi interferensi elektromagnetik antar kabel. Di sini juga pakai electrostatic screening and shielding, ada filtering yang ini jelasin juga kayak low pass filter, band pass, and high pass filter. Terus use of differential amplifiers di sini, modulation, averaging, auto correlation. Ini mungkin udah belajar di sinyal ya, intinya belajar apa ya inget-ingetin untuk mereduksi efek. Nah, kalian belajar auto apa correlation atau apa kemarin tuh aku lupa lagi di sinyal kayak korelasi kan ada tuh di sinyal tuh hitungnya gimana. Nah, itu tuh dipakai buat di metode reduksi efek noise dan interferensi. Nah, oke, next. Nah, kalau yang 2020 ini soalnya tuh tentang definisi tentang apa itu yang dimaksud dengan loading effect. Apa sih gitu loh. Yang ini di bab 5 nih kalau teman-teman cari. Here we go. Bentar. Nah, loading effect. Apa sih gitu loh. Efek pembebanan itu apa? Nah, jadi kayak ya jadi intinya kalau misalkan secara definisi intinya perubahan karakteristik kerja sistem akibat adanya beban yang diberikan oleh perangkat terhadap sumber sinyal atau objek yang diukur. Yang mana dari efek pembebanan ini akan menghasilkan perubahan nilai pengukuran atau sinyal yang dihasilkan oleh sensor atau perangkat pengukuran. Jadi emang ada perubahan intinya yang bisa berubah terhadap akibat adanya beban yang diberikan. Nah, yang mana menghasilkan perubahan terhadap nilai pengukuran. Intinya ini perubahan akibat adanya, kok gak bisa digini-gini ya, karena tulisan ya. Akibatnya apa, terus terhadap apa, dan hasilnya apa dari efek pembebanan tersebut. Nah, contohnya apa? Kayak transducer, ada perubahan impedensi atau respon frekuensi, sistem pembebanan tekanan, pengukuran arus atau tegangan. Nah, terus seperti itu. Terus strategi menghilangkan efek pembebanan tuh kayak gimana sih? Ini sebenarnya kalau teman-teman malas baca ya ya udah kayak apa ya pahamin aja jawaban-jawaban aku gak tahu keluar apa enggak ya. Jadi kayak ya udah kayak teman-teman baca aja intinya di sini kayak udah ngasih banyak intinya ya baca aja sih. Nah, di sini ada strategi menghilangkan error pada efek pembebanan kayak gimana? Ada isolasi dan ada pertamanya ada cara isolasi, ada juga cara non isolasi. Kalau misalkan isolasi itu dengan cara environmental input dan zero sensitivity. Kalau non isolasi itu pertama opposing environmental input, yang mana ini kayak ingat lagi di karakteristik statik ada yang kita mengubah-ubah dari arus atau kita ngubah nilai KI. Terus juga diferensial sistemnya, menghilangkan noise-nya, atau high gain negative feedback. Ini caranya untuk menghilangkan error efek pembebanan. Nah, terus ini bagaimana sih tips untuk kalau yang ketiga ini ditanyainnya yang C itu apa sih tips untuk bisa tetap bukan menghilangkan efek pembebanan, tapi kayak ya bagaimana cara mitigasi lah intinya ya kayak dari efek pembebanan suatu pengukuran. Pertama, peralatan dan teknik yang digunakan harus sesuai. Terus pastikan sistemnya stabil sebelum mengambil pembacaan. Terus kalau perlu juga kalibrasi pengujian. Dan pengujiannya itu pilih yang meminimalisir terjadinya dampak pembebanan. Terus ketahui kondisi lingkungan, pemeliharaan rutin, dan ini kayak lebih ke ya logik juga teman-teman udah pasti bisa. Betul, ini tulisan aku kelihatan.
kebaca gak sama teman-teman nanti? Takutnya nggak kebaca di tutor ini. Kebaca ya? Bagus kan tulisanku? Pick me. Enggak. Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Oke ya. Maksudnya kebaca lah ya intinya. Kalau ada yang nggak kebaca, bilang aja. Karena aku nggak tahu nih tulisan. Ini aku lagi malas. Ini aku pas lagi belajar apa? Belajar UAS aja. Jadi aku ngerjain agak lumayan banyak. Ih, najis lu Farhan. Kebaca ya. Nah, terus yang bawahnya, yang 2022 itu jelaskan definisi. Ini jujur ya banyak banget definisinya dan aku kalau UAS tuh ngerjain agak lumayan banyak kayak soal 16, 17, 18, 19, 20 aku kerjain yang ada aja. Soalnya udah aku kerjain aja. Nah, ini yang 2022 1B dan juga keluar di UAS 2020 1C. Nah, jadi nanti kayak UAS 2025 terus 2024 keluar nih. Jelaskan yang dimaksud dengan tekanan absolut, tekanan vakum, tekanan gauge. Nah, apa itu? Kalau misalkan tekanan absolut itu, dia nilai tekanannya terhadap nol absolut. Nah, jadi contohnya itu dia adalah PSI atau PSI, di sini. Normalnya nilainya itu 101,325 Pascal atau setara dengan 1 atmosfer. Ini teman-teman udah pasti tahu lah ya. Nah, kalau tekanan vakum itu kurang dari P atmosfer. Jadi itu nilainya negatif. Yang mana penggambaran, contohnya itu penggambaran nilai yang tekanannya rendah. Kalau yang tekanan gauge itu relatif terhadap P atmosfer, yaitu PSIG di sini. Nah, PSIG ini nilainya ini ya positif juga karena dia tekanan di atas atmosfer. Dan P absolut ini adalah gabungan dari P atmosfer dan P absolut ini gabungan dari penjumlahan tekanan-tekanan gauge dan tekanan atmosfer. Jadi kayak ya lebih ke teman-teman definisi hafalin aja definisi tekanan absolut, vakum dan gauge. Nah, itu. Terus kalau yang kedua itu bagaimana prinsip pengukuran tekanan. Nah, ini tuh kalau nggak salah pernah ada, aku nggak tahu ini ada di PPT atau tidak. Aku loh udah lama banget yang nge-save PPT yang Pak Dedi. Nanti teman-teman baca aja kalau nggak ada. Ini di UAS 2022 keluar. Nah, apa elemen pertama dari elemen tekanan mekanis di sini ada dua, ada elemen kolom cairan, ada elemen elastis. Yang mana kalau misalkan elemen kolom cairan itu massa jenis dan ketinggian itu digunakan untuk menyatakan tekanan. Kalau yang elemen elastis di sini ada dua, ada beban yang metalik itu dengan atau tanpa pegas, kalau yang non metalik itu dengan pegas. Bahannya ya, contohnya itu apa? Tarbung burdon dan membran. Nah, ini tuh lebih ke teman-teman kayak aku tuh waktu itu aku ngafalin banget ini. Jadi kayak menjaga hafalan gitu karena aku jujur kayak apa ya? Maksudnya aku ngafalin banget dari segi definisi-definisi yang udah aku keluar karena aku ngerjain sendiri. Jadi kayak ya udah aku ngerjain dan aku hafal juga apa yang aku kerjain gitu. Nah, prinsip yang kedua itu berdasarkan kinerja dari transducer tekanan elektrik. Yang mana nantinya itu ada apa sih itu gitu. Transducer tekanan elektrik itu prinsipnya gimana? Yaitu dengan ada variabel defleksi sensor tekanan elastik diubah ke besaran listrik oleh sensor gerak. Nah, contoh dari prinsip alat yang menggunakan prinsip dari transducer tekanan elektrik ini itu strain gauge dan piezoelektrik. Terus yang ketiga itu tekanan vakum atau rendah. Kalau ini satuannya TOR berdasarkan dari teori kinetik gas dan McLeod gauge. Contohnya ada tabung McLeod dan Knudsen gauge. Ya ini aku juga apa ya cari-cari gitu sih jawabannya. Atau teman-teman baca aja di bagian pressure measurement di bab ini. Nih, di bab mana ya pressure tuh aku tadi lihat tuh ya. Pressure dah bab yang bawah-bawah gitulah kayak ya baca aja nanti bakal ketemu kok. Nah, jadi seperti itu. Terus ini UAS 2022 keluar. Yang D, jelaskan apa itu bedanya jenis elemen apa itu? Jenis elemen primer dengan teknik obstruction. Kayak jujur aku juga ini pada saat awal ngerjain last year ya aku juga gak tahu kayak itu tuh apa sih? Nah, ternyata obstruction ini itu merupakan differential pressure dari flow meter. Ini hubungannya ke rumus yang di bagian flow meter atau kayak flow measurement. Nah, jadi aku juga waktu itu agak lupa-lupa ingat. Dan yang mana elemen primer itu apa? Itu terjadi ketika dia berada di dalam atau di luar saluran fluida yang mengalir. Nah, yang mana ini definitif terhadap hukum fisika. Yang mana outputnya nanti menghasilkan sinyal dengan aliran fluida. Nah, ini jelasin aja. Ingat yang pernah aku jelasin di kelas
terdapat tiga hukum atau asas fisika dasar yang berlaku dari si flow meter ini. Pertama, kita pakai persamaan kontinuitas. Bisa pakai yang m dot rho a v atau juga Q sama dengan A kali V. A kali V, iya. Kalau V di sini itu dia lebih ke Rove. Dia lebih ke kecepatan, sama aja sih, lebih ke kecepatan juga. Dan Kidot itu, yang Ki itu Ki sama dengan AV itu yang debit. Debit itu sama dengan luas dikali dengan kecepatan. Nah, ini persamaan yang berlaku dalam flow meter atau flow measurement. Ada kontinuitas, Bernoulli ini P plus setengah rho V kuadrat plus rho GZ sama dengan C. Nah ini, tapi disesuaikan ya nanti entah Orifice atau Venturi. Nah, yang ketiga itu laju aliran volumetrik. Ini yang aku tulis tadi, Q sama dengan AV, tapi ini lebih ke dijabarin lagi aja. Misalkan A2, kalau pakai A2 ya A2 per akar dari satu min A2 kuadrat per A kuadrat akar 2G delta P per rho. Ini ya laju aliran volumetrik emang kayak udah, kalau ini aku ngapal juga dan rumusnya dipahami gitu karena sering dipakai apalagi nanti di bawah. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ke bawah. Aduh, gini aku jelasin satu-satu apa gimana? Jujur banyak banget nih definisinya. Udah nggak apa-apa lah ya, karena 2 jam juga. Nah, terus yang selanjutnya itu kalau yang 2020 itu tentang termoelektrik 1D-nya. Jadi kayak di 1 tahun tuh dia yang A, B, C, D-nya itu kayak ngaco gitu. Maksudnya nggak ngaco kayak banyak gitu kan tadi akan yang A tuh tadi kita ngebahas tentang, yang B tuh tentang sinyal. Yang A tuh tentang apa tadi? Yang A tuh tentang loading effect. Yang B tuh tentang sinyal, unwanted signal. Yang C-nya itu dia tentang tekanan. Yang D-nya itu tentang tentang apa? Thermal measurement, tentang pengukuran suhu. Nah, makanya teman-teman pelajarin aja semuanya karena di sini udah ada kayak maksudnya emang yang udah dikasih sama PPT Pak Dedi aja lah yang kalian pelajari ya karena udah lumayan banyak juga di situ. Nah, apa yang dimaksud dengan efek termoelektrik? Nah, jadi efek termoelektrik itu atas dasar hukum apa? Yaitu hukum efek Seebeck. Yang mana ini tuh ada deh kalau nggak salah yang banyak PPT-nya aku ingat banget ini. Jadi ketika dua logam berbeda digabungkan pada dua ujung dan dipanaskan, itu akan terjadi perubahan suhu yang berdampak pada perubahan volume di antara kedua ujung logam. Ini mikirnya ke bagian pemuaian aja konsepnya. Efek termoelektrik itu digabungkan yang kayak apa kayak ya dua logam yang berbeda kayak digabungkan kalau misalkan didinginkan dan dipanaskan dia karena pertambahan suhu sehingga pertambahan volumenya berbeda. Nah, dan delta T terhadap delta V ini terjadi pada dua titik dalam sirkuit konduktor. Dan ya ini persamaannya delta S sama dengan alfa kali delta T. Ini aku lebih ke ya udah kayak jelasin aja kayak efek termoelektrik itu apa. Terus yang UAS 2022-nya nih keluar lagi ternyata. Nah, apa kayak bagaimana prinsip dari termokopal. Dan ini kayak jelasin apa saja hukum yang terdapat di 5 hukum termokopal. Ini aku ingat kalian pernah belajar juga kayak banyak banget ini di apa ya? Di PPT siapa? Gue lupa. Pak Dedi, aku searching dulu ya. Aku udah lama banget gak searching, gak buka PPT-nya. Wait ya. Ter, oh ya, measurement. Ada nggak ya? Masih ada nggak? Aku measurement. Aku tuh kayak nggak tahu nyimpen apa enggak ya. Jadi kayak ya, dan aku nggak agak lumayan berantakan kalau nyimpen file. Jadi ya nanti aja lah. Mungkin ya teman-teman cari sendiri aja. Di kulkas juga ada. Cuman aku udah gak langganan kulkas sekarang. Ya, jadi intinya teman-teman baca di PPT-nya Pak atau minta ke Farhan, mungkin Farhan ada. Nah, jadi di PPT itu dijelasin lebih detail. Nah, kita bahas aja prinsip termokopel itu gimana. Nah, prinsip termokopel itu pertama ada dua kawat yang beda bahan materialnya yang disambungkan. Maka titik sambung tersebut disebut dengan junction. Nah, ketika suhu yang kedua junction itu tidak sama, maka timbullah arus karena efek termoelektrik. Ada 4 sifat yang berkaitan. Di sini mungkin teman-teman udah pada belajar juga dan ingat efek Seebeck, Peltier, Joule, and Thomson di sini. Dan masuk dari sini itu terdapat 5 hukum yang terdapat di termokopal.
Nah, jadi kayak jelasin di sini kayak volume termokopel atau apa ini volume atau ketegangan ya aku lupa. Eh, volume termokopel hanya bergantung pada suhu kawat ujung, bukan junction. Yang kedua, ini sih aku ngerangkum ya kayak apa inti dari 5 hukum termokopel itu. Yang kedua, jika suatu logam diletakkan pada salah satu ujung kawat dengan suhu yang sama, seperti salah satu ujung, maka nilai volume apa tegangan ya, aku lupa ini. Termokopel tidak berubah. Jika diletakkan di antara kawat A dan B, volume termokopel tidak akan berubah. Terus kayak ini bagaimana hukum logam di tengah dan hukum suhu di tengah. Ini kayak aku gambar-gambarin juga ini kayak lebih ke skemanya aja sih, tapi aku yang penting ngerti gitu buat aku pribadi. Jadi kayak teman-teman baca lagi yang PPT yang bagian termokopel aja, karena jujur ini definisi buat satu nomor ini agak lumayan banyak. Ini kayak panjang aja gitu loh. Jadi dan lumayan nilainya agak gede juga di bagian ini. Jadi ya eh, apa ya? Dia tuh fun fact apa nilainya tuh per poin ya guys. Kayak meskipun satu ini banyak, tapi A B C D E-nya itu kayak ada bobotnya gitu loh. Jadi kayak yang simple-simple kayak satu D, satu E tuh bakal beda gitu. Jadi kayak ya jadi ya pertimbangkan juga dari kalau teman-teman gak bisa jawab yang susahnya ya, ya udah. Yang penting yang bisanya yang gede bobot. Oke, udah setengah jam kita berjalan. Nah, itu yang buat definisi sejauh ini. Aku mungkin dapatnya yang kayak gitu. Buat yang definisi ya teman-teman itu ya pelajari aja dari bagian eh, thermal measurement, flow, pressure, dan signal. Tentang bagian signal yang bab 6. Di sini. Sama loading efek yang bagian awal. Nah ini. Oke. Terus kita masuk ke bagian UAS nomor 22. Nah ini. UAS 22 nomor 3. Tuh kan kayak ini tuh ada bobotnya gitulah. 30% dan 70%. Nah, itu kayak gini teman-teman pasti. Nah, strain gauge, tahu kan teman-teman itu dengan GF gauge factor-nya 2,5 dan hambatannya 150 ohm digunakan pada suatu load cell dengan modulus elastisitas 2 kali 10 pangkat 6 kilogram per centimeter persegi. Resistansinya berubah menjadi 150,5 ohm ketika load cell dikenai beban. Nah, tentukan stres pada load cell. Desain jembatan Redstone dengan amplifier jika diinginkan tegangan output dari 0 sampai 5. Nah, terus ini jika outputnya 5 terbaca pada voltmeter, 100 divisi skala, dan skala dapat dibaca hingga 0,5, berapa resolusi instrumen dalam kilogram per sentimeter persegi. Nah, basically ini strain gauge itu agak lumayan gampang dari rumusnya, karena ini cuman balik lagi ke rumus yang modulus yang. Nah, tapi yang biasanya di Medpeng keluar itu apa? Itu bagian si satuannya, yang mana satuan teman-teman perlu mengubah. Nah, di sini tuh lihat kalau kita jeli, E-nya itu 2 kali 10 pangkat 6 per gram per kilogram per sentimeter persegi. Yang mana satuannya teman-teman kita perlu ubah dulu ke satuan yang SI-nya, itu kilogram per meter persegi. Nah, terus diketahui, ditulis semuanya, JF-nya, gauge vektornya segini, R mula-mula hambatannya 150, terus dia bertambah panjang 150,5, modulus yang 2 kali 10 kilogram per sentimeter persegi. Nah, stresnya itu berapa? Jadi kita berangkat dari rumus yang GF dikali epsilon di sini, strain ini, nah dikali strain sama dengan delta R pertambahan panjang dibagi sama dengan pertambahan besar hambatan dibagi dengan hambatan awal. Ini ada rumusnya, teman-teman baca aja di yang bagian strain gauge di mana ya, strain gauge ada nggak? Di sini strain, rumusnya ada strain gauge. Oh lama, ada ngomong aja. Nah, di bagian stringnya teman-teman cari aja nanti rumusnya. Aku nggak, nah kayak ini berangkatnya tuh dia dari rumus modulus elastisitas, yang mana tegangan yang ditanyakan kan tegangan ya, tegangan dibagi regangan. Nah, jadi teman-teman berangkat dari sini. Nah, ini rumusnya ya. Ingat-ingat di bagian sensing elements di bab 8 kok, bab 8 dia. Nah, bab 8 di sini delta R per R 0 sama dengan G dikali E. Aku nulisnya di sini adalah epsilon. Nah, karena kita mau mencari stres dan stres itu ada hubungannya dengan modulus Young, jadi kita cari stresnya itu dari modulus Young dikali dengan epsilon atau strain. Nah, jadi di sini teman-teman cari dulu nilai dari epsilonnya berapa,
pakai rumus yang persamaan tadi. Oh iya, tadi ganggu sekali. Nah, dipakai yang ini, cari E-nya, lalu nanti dapat E-nya itu nilainya sebesar 2.750 pangkat min 1. Ini aku ngitung, atau 0,0013. Nah, terus cara nyarinya itu dengan menggunakan masukin teman-teman yang apa namanya eh, di dalam strainnya, stresnya berapa ya tinggal dikali dengan modulusnya atau modulus elastisitasnya. Dapatlah 266666 Pascal. Ini pakai kalkulator gak apa-apa. BTW, Sispeng ini nggak boleh open apa cheat sheet ya. Jadi harus paham dan nggak paham. Jadi cuman bisa pakai kalkulator. Oke? Aku lanjut lagi. Dan ini note-nya aku tulis kalau misalkan jawabannya masih dalam kilogram per sentimeter persegi, aku nggak tahu ya yang nilai nggak apa-apa, boleh atau enggak. Cuman sistem ini kan sistem pengukuran ya kayak dia harus SI gitu. Jadi kayak tapi kalau teman-teman mas kan ini kan yang aku kan mengubah dalam SI kan semuanya. Nah kalau teman-teman jawabannya tidak dalam SI juga kayaknya nggak apa-apa aja. Yang penting ya pasti benar-benar juga karena dia nggak harus dalam SI. Cuman diusahakan dalam SI aja diubah. Oke? Nah, terus di sini desain jembatan Redstone amplifier yang mana kalau diinginkan tegangan dari outputnya itu 0 sampai 5. Nah, ini udah dijelasin Farhan juga di minggu lalu kalau nggak salah aku ingat mungkin dia yang bagian strain gauge. Tapi nanti Farhan bakal ngejelasin lagi. Nah, aku tuh ini kayak ngabarin kayak bagian dari kan di sini dia pengen ada Weston dan amplifier. Nah, di sini kuncinya teman-teman gambar ini tuh keluar banget. Aku ingat keluar di soal aku. Jadi kayak aku aku ingat karena aku ngafalin gambarnya ini kayak gimana. Jadi ya ingat-ingat ya ada RIN-nya, ada RF-nya, ini amplifiernya sebelah sini. Nah, terus di sini VIN-nya berapa? Karena dikasih dan ini jembatan redstone-nya lah ya. Nah, kayak gitu. Bagaimana cara mencari tegangan outputnya dan nilainya berapa? Jika diinginkannya sebesar segini ya tinggal masukin aja rumusnya ini V0 untuk mencari V02 itu V ya dikali delta R per R masukin lagi ke bagian strain gauge yang tadi ini faktor dari strain gauge-nya dikali RF per RI dari faktor amplifier seperti itu. Nah, terus kalau misalkan yang di C itu bagaimana resolusi instrumen kalau misalkan dia diketahui jika outputnya 5 volt dan terbaca pada voltmeter dalam rentang segini 100 divided skala atau full scale deflection dan skala I dapat dibaca hingga 0,5 divisi. Nah, ini kayak ya udah aku tulis aja ini rumusnya aja bacaan. Aku kayak bacaan dalam skalanya berapa dia per FSD dikali dengan besaran. Nah, kayak besarannya yang ini di berapa? Ini kayak aku tulis aja eh, option answer option answer yang dari referensi dari dua jawaban tadi ada dapat dari satuan bagian yang untuk apa namanya? Yang voltnya sendiri sama yang bagian dari hasil dari kilogram per sentimeter per kubik yang tadi aku itu. Jadi dapatnya segitu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita lanjut dulu aja kalian nanti tanya jawabnya di akhir aja. Agak lumayan banyak. Aduh, aku kayaknya ada nih kelemahan nih kayaknya gantian aja. Lanjut lagi. Ini ya aku pernah ngejelasin di kelas juga. Aku ingat banget pas tutorial yang tentang sensor temperatur, terus kayak uh, sensor temperatur. Ini tuh sama banget dengan soal Bentley, teman-teman di bagian ini nih. Aku ngasih tahu ya, mana ya? Di bagian yang, wait. Nah, ini di bagian yang efek pembebanan. Jadi kayak kalau nggak salah ini sama banget deh, kayak gitu ya, tuh kayak ya sama lah. Jadi kayak di sini aja kuncinya dan nah ini kayak belajar ini aja karena nggak tahu yang keluar yang mana ya. Oke. Nah, di sini, suatu sensor temperatur memberikan keluaran 4 sampai 20 miliampere arus linier terhadap perubahan temperatur 0 sampai 200 derajat Celcius. Resistansi Norton sistem sensor adalah 10 pangkat 5 ohm. Sistem sensor dihubungkan ke display indikator melalui kabel. Ya, tentukan resistansi display indikator agar pembacaan antara 0 sampai 200 derajat Celcius untuk tegangan input 1 sampai 5 volt. Nah, ini tuh pada dasarnya aku pernah ngejelasin di kelas. Jadi kayak teman-teman baca di kalau bagian metode yang mana nih aku kasih tahu di bagian bab 5. Misal bab 5 yang nah
Nah, teman-teman hafal juga rumus-rumusnya ini nih, kayak yang ini, ini tuh keluar yang two port networks di sini. Nah, ini tuh bagian soal-soal yang relevan untuk bagian yang soal kita. Nah, jadi 55 kalau yang ini. Nah, di sini ada di sini ada sistem, kita gambar dulu sistemnya. Itu terdiri dari differential pressure transmitter. Kalau misalkan dia ya, arus Nortonnya 4 dan sampai 20, maka dia tegangannya itu dalam rentang inputnya 1 sampai 5 volt. Nah, itu tuh ada rumusnya juga, teman-teman, kayak gambarin dulu ininya, maksudnya apa, RI, RN, tegangan Norton, tegangan C-nya di sini. Kan ini 400 ya, dibagi dua di sini, 200. Nah, di sini terus masukin juga yang mau kita cari itu nilai dari resistansi dari recordernya. Nah, ini berapa nilai RR agar menghasilkan pembacaan antara 0 sampai 200. Untuk kalau kita ngasih input di sini dalam rentang 1 sampai 5. Nah, ini kita emang cari based on rumus. Jadi kayak teman-teman pakai persamaan aja di sini cari, udah dikasih rumusnya tinggal substitusi substitusi aja. Kalau kita mau cari VR di sini itu adalah IR dikali RR. Nah, IR-nya itu teman-teman kan udah dapat, di sini kita pakai persamaan yang ini. Nah, di sini kita bisa melihat, terus di sini yang teman-teman cari ya, ya udah kalau apa nilainya berapa ya udah tahu juga tadi di sini, dan dapatlah nilai RR yang relevan berapa. Ini lebih ke calculation dan formula matematis ya. Dan yang B ini, kalau misalkan kabel total resistansi sebesar 400 ohm, tentukan kesalahan pengukuran akibat pembebanan untuk input temperatur 80 cm, 80 derajat Celcius. Nah, kayak pertamanya teman-teman gabung karena kita mau, ini aku kayak agak lumayan banyak caranya di sini. Dan pertama, yang harus kita cari itu kita bandingin dulu inputnya berapa. Di sini apa perbandingan dari input dari mulai yang akan kita cari yaitu arus Nortonnya, dan ya biasanya ini perbandingan yang senilai. Lalu kita masukin ke equationnya VR. Ini VR itu EN arus Norton dikali tegangan hambatan Norton dikali RR per RN RL sigma R lah itunya. Ini. Dan kita cari nilai outputnya yang hasilnya berapa ternyata, dan ya udah dapat nilai T-nya karena kita mau cari outputnya itu dari output temperatur, dan kita mau cari kesalahan pengukurannya berapa. Jadi ya emang kesalahan pengukurannya mutlak dari T in minta out, mutlak kali 100% ya nol. Ternyata tidak ada kesalahan karena emang sesuai seperti itu. Jadi ya eh, buat yang soal ini tuh emang ada dan teman-teman pahami aja. Dan di apa pahami dan coba ngerjain sampai sambil teman-teman baca di bagian rumus-rumusnya nih, yang bagian yang di sini. Oh ya, rumusnya nih di bagian sini sampai bab bab 6. Oh, bab 6 udah sinyal. Nah, lah di bagian sini, bagian bab 5 aja kalau yang tadi. Nah, ini yang hukum termokopel yang tadi aku bilang ya. Ada 5 hukum ini. Ya, gambarin aja kok teman-teman gak mau pakai kata-kata mah. Ya, gitu ya. Tapi ya jelasin juga gitu. Seperti itu. Ya, baca aja di sini karena udah ada juga. Terus, nah ini mungkin nanti kalau yang ini ya aku nggak tahu Farhan bakal ngejelasin atau enggak, tapi kayaknya Farhan bakal ngejelasin deh. Mungkin ya. Kayak sama Farhan aja kalau yang ini. Electronic differential pressure transmitter di sini sama juga pada dasarnya kayak yang tadi, cuma di sini bedanya iya disatuin gitu, dia nggak ada ABCD-nya kayak, dan ini soalnya Inggris kebetulan di 2016. Kalkulasi sistem measurement error karena loading, karena pembebanan dengan input pressure-nya 5.000 Pascal. Ya, nanti lihat aja teman-teman, pahami dulu karena agak lumayan banyak. Ini LVDT aku skip dulu karena Farhan mungkin yang bakal, Farhan nanti bakal jelasin ini karena terlalu panjang juga. Jadi ya next aja ke sini bagian yang Orifice. Nah, Orifice mungkin ini yang kemarin apa tutorial udah aku jelasin di kelas. Baca sendiri aja, dan aku mau lihat contohnya. Ini kan latihan 2024. Nah, aku mau kasih contohnya yang latihan 2020. Nah, dia keluar yang flow meter 2016 dan 2020. Nah, kalau yang ini
Ya, orifice dengan yang digunakan untuk conjunction dengan differential pressure transmitter di sini untuk menghitung besar laju air dari air dengan diameter pikirnya 0,15. Density water ya 1000, viskositasnya segini dengan bilangan Reynolds-nya 1,79 kali 10 pangkat 5 dalam maksimum flow rate. Yang ditanyakan berapa kecepatan aliran dan berapa debit ya dan volume dari si flow rate-nya. Kecepatan aliran sama si debitnya. Nah, di sini teman-teman kuncinya belajar ingat lagi di backflow ada rumus bilangan Reynolds. Ingat-ingat ya kalau udah ini aku yakin teman-teman bisa ngerjain satu nomor yang flow meter karena flow meter ini gampang. Maksudnya bukan aku merendahkan, cuman bukan aku menggampangkan, tapi ini tuh gampang. Jadi intinya teman-teman asas kontinuitas, bilangan apa rumus Reynolds kalau ingat kalau dipakai dan bagian yang asas kontinuitas Bernoulli-nya. Karena itu yang kuncinya. Nah, intinya kunci dua itu. Jadi kita cari untuk rumus bilangan Reynolds di sini, rho v dikali per mu di sini yang akan kita cari itu besar kecepatannya, maka itu Reynolds number dikali dengan mu viscosity-nya dengan dibagi rho dan dikali diameternya. Jadi dapatlah rho apa kecepatan airnya segini dan ya udah kita cari debitnya, debit kan A kali V. V-nya di sini itu yang udah didapat di soal yang kecepatan aliran. Makanya kita perlu nyari kecepatan aliran dulu. A-nya pakai V per 4 D kuadrat, didapatlah segini. Nah, terus yang kedua, estimasikan uh, flat hole dari orifice yang diperlukan jika transmitter memiliki input range-nya segini. Nah, kalau ini gimana? Jadi ya pakai yang cari Bernoulli aja kayak kemarin yang aku kasih. Cuman aku kayak ya ini nurunin sendiri rumusnya yang udah aku kayak jelasin sama sama banget kayak kemarin di kelas. Cuman aku kayak langsung aja karena kayak aku ngasih tahu cara mudahnya aja lah yang inilah. Nah, pertama teman-teman karena ketinggian orifice ini diabaikan, maksudnya deltanya tuh sangat kecil ya. Jadi kayak dia abaikan yang Z-nya, ini langsung aja ke P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah P2 setengah rho V2 kuadrat. Yang mana ini kalau kita gabung delta P jadi delta P P1 min P2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, cara carinya kita mau cari di sini nilai V2. Nah, makanya di sini teman-teman cari dulu dari V1-nya berapa. V1-nya ini kita cari di bagian rumus yang tadi lagi, pakai yang tadi. Nah, tapi teman-teman di sini sesuaikan juga. Ya, ini delta P-nya udah dapat kita, terus Q-nya udah dapat juga, ya dapat V1-nya berapa. Nah, ini pertama stepnya cari P1 dari Bernoulli, ya intinya otak-atik rumus Bernoulli-nya aja sih. Dan V2-nya itu dari kontinuitas, dari bagian yang Q sama dengan A kali V. Nah, ini. Cuman kalau teman-teman ya, apa ya, ngapalin ya, dapat juga di sini. Dan ini diameter masukin jadi diameter yang diperlukan itu ini yang aku tulis juga di kelas. D itu sama dengan akar 4 Q per V. V, V, V aja bilang. Nah, seperti ini. Nah, terus yang C-nya itu dia lebih ke kayak apa relatif advantage-nya keuntungan dari orifice. Kemarin kita bandingkan dengan venture and flow nozzle methods. Nah, ini keuntungan orifice dibandingkan flow apa venturi atau nozzle. Dia orifice itu ukurannya kecil, mudah dipasang dan dilepas dan bisa dirawat juga. Pressure drop-nya kecil, dapat digunakan untuk mengukur laju aliran rentang yang besar, bisa untuk gas juga, cairan juga dan relatif harganya murah. Ini ingat-ingat aja. Maksudnya emang paham teman-teman orifice lah ya udah praktek di LTF juga aku nggak tahu lupa atau pernah atau enggak dan seperti itu. Nah, terus yang D-nya ini aku tambahin karena di sini meskipun nggak ada, ini aku ngambil soal yang 2016. Tapi yang 2020 itu ditambahin bagian D-nya. Kalau di D itu jika output transmitternya 4 sampai 20 mA, berapa laju aliran volume ketika output arus 12 mA? Nah, ini sama banget kayak soal 2022 juga keluar mirip tapi dia diketahuinya debitnya 50 mili, mili, 50 meter kubik per jam. Nah, kalau ini kayak ya sama juga tuh kayak yang latihan 2024 kan sama banget nih. Yang bagian satu ini, satu B udah aku jelasin juga kemarin. Dan di sini basicnya teman-teman bikin dulu perbandingannya. Kalau misalkan output 4 sampai 20 itu berapa nilai tegangannya?
berapa nilai tekanannya, si X-nya ini berapa. Kita cari perbandingan pakai perbandingan senilai antara arus dan tekanan, didapatlah tekanannya itu 6.250. Karena gunanya P ini buat nanti nyari bagian di delta V-nya. Nah, delta V ini. Jadi, nanti teman-teman pakai perbandingan langsung aja, pakai Bernoulli langsung di sini untuk mencari V1-nya, dan untuk mencari V2-nya pakai kontinuitas, balik lagi ke rumus yang kontinuitas tadi. Seperti itu. Ya, ini kalian coba kerjain dulu sendiri aja, karena biar lebih, apa ya, biar lebih paham juga dan ngerti. Karena emang aku kalau ngerjain gini ya nggak harus sambil motret gitu, karena kalau ngedengerin doang ya gak bisa, karena aku ngerjain ini emang based on dari aku ngerjain ini semua, jadi kayak emang aku mencoba untuk hands on langsung ke soal-soalnya dan jadi ngerti ke depannya. Itu sih mungkin segitu dulu dari aku buat yang soal-soalnya, karena ini udah aku jelasin juga di kelas. Dan ya udah, paling mungkin langsung ke Farhan aja. Oke, boleh dari Valen gimana? Silakan, udah yang ditanyakan. Permisi Kak, saya mau bertanya. Kalau di tugas kemarin kan itu kita ada dijelasin mengenai ada itu kan ada Renault ya yang di flow meter itu kan ada Ya. yang Renault. Apakah jika itu laminar sama turbulen apakah perhitungan flow-nya bakal berbeda itu atau tidak ya? Oh, oke. Nah, tapi kalau biasanya, kalau yang oke, I see. Dari bagian si bagian bilangan Reynolds-nya mengaruh ke sana atau enggak, dan perhitungannya apa pengaruh ke perhitungan ke bawahnya. Nah, sejauh ini mungkin ya sejauh ini yang aku pelajari, yang keluar juga dan memang aku belajar dari based on dari flow measurement juga, dan tetap mengaruh ke bawahnya karena memang persamaan hukum yang berlakunya tiga. Jadi tidak berpengaruh di bagian bawahnya karena mungkin yang emang dikasih soalnya juga yang nilai-nilai yang seperti ini gitu loh. Jadi kayak emang bisa dibilang ini turbulen kan karena lebih dari salah nggak salah berapa ya, 23.000, 2.300 kalau salah batas laminarnya. Nah, makanya ke bawahnya juga intinya yaitu persamaan kontinuitas sama Bernoulli. Dan di sini aku juga nggak tahu nih apakah kan kalian tuh yang kemarin dikasih latihan tuh nggak ada Reynolds numbernya kan. Nah, cuman yang kemarin yang kuat kebetulan aku nggak tahu keluar apa enggak pas aku ya. Ya nggak, aku lupa. Jadi ya emang ada aja, maksudnya eh Referendum number kita berpengaruh ketika dia buat di awal nyari debit sama kecepatannya aja. Karena dia diketahui dan dikasih Reynolds numbernya. Kalau misalkan di bawahnya yang kayak kemarin latihan kalian, itu nggak dikasih Reynolds number ya, enggak aja. Ya ya udah langsung Bernoulli, kuncinya Bernoulli sama kontinuitas. Bernoulli kontinuitas. Gitu sih cara ngerjainnya. Kalau buat yang fan apa, not fan, sorry, but flow measurement. Gitu kalau ya. Aman? Oh, berarti cuma bilangan Renault-nya cuma di Renault sama dengan tetapi tidak usah dimasuk tidak ada hubungannya Iya. ke perhitungannya Kak. Enggak ada. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, aku bakal langsung ini aja. Bateraiku sudah habis juga. Oke, kayak udah setengah juga. Oke, aku ada beberapa hal juga. Mungkin teman-teman nanti ada lagi yang mau tanyain. Kalau ada, ya udah boleh nanti K1 chat aku aja. Yang kedua chat Farhan ya. Kalau masih gak ngerti, oke? Maksudnya jangan jangan ke aku semua. Aku juga capek. Nanti aja deh ke Farhan aja. Yang kelas 2, yang ke aku kelas 1 aja. Sama ini nih nanti bakal bakal jelasin Farhan ini LVDT, dia bakal keluar juga ya, bakal aku share juga lah ya. Sekarang aja aku sharenya ini di Nawasena di ayam apa ada satwa. Oke. Kalau ada yang mau tanyain silakan. Terus mungkin kembali ke Farhan. Farhan standby nggak? Ada. Oke, ke Farhan aja ya. Silakan Han. Oke, makasih Devman. Aku izin share screen. Ya, jadi udah terhubung ya. Oke, jadi mungkin kalau dari aku tuh mungkin recall balik aja lagi. Kalau tadi Devtendi ngasih contoh soal, ya mungkin aku lebih ke, ya nanti ada contoh soal juga, tapi teori dikit aja, bentar. Mungkin dari loading effect dulu ya. Tadi Desman juga udah ngejelasin. Jadi dari yang bab
5 dulu ya buat materi setelah UTS. Oke, ini sisa 7 orang ya. Dikurangin 2. Eh, aku dan Desmond. Guys, smart guys. Ya, jadi loading effect atau efek pembebanan itu apa? Jadi fenomena di mana suatu elemen dalam satu sistem mempengaruhi kinerja atau karakteristik elemen lain ketika mereka saling terhubung gitu. Nah, terjadinya karena adanya interaksi listrik gitu ya, seperti arus yang ditarik oleh satu elemen dari elemen lain. Nah, interaksi antar elemen kenapa dia bisa jadi efek pembebanan? Karena ketika dua elemen saling terhubung, misalnya sebuah sensor dan amplifier, arus yang ditarik oleh amplifier dari sensor dapat mengubah tegangan yang dihasilkan oleh sensor. Hal ini dapat menyebabkan pembacaan yang tidak akurat atau perubahan dalam kinerja sistem secara keseluruhan gitu. Terus pengaruh pada pengukuran, efek pembebanan dapat menyebabkan perubahan nilai yang diukur karena elemen penginderaan atau komponen lain mengubah kondisi pengukuran dengan menarik arus atau mengaruhi tegangannya gitu. Ini kenapa dari tadi ngomongin arus dan tegangan karena emang kalau di Bentley eh nanti akan ada hubungannya dengan rangkaian Thevenin dan Norton sih gitu. Jadi untuk memahami dan menganalisis efek pembebanan, ini kita ngikutin buku aja. Sering dilakukan dengan menggunakan model rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton. Ya, untuk memprediksi dan mengkompensasi efek tersebut gitu. Iya, udah. Nah, pokoknya nanti intinya adalah gini, yang ini analogi dengan sistem non listrik gitu. Karena kan pengukuran kan nggak cuma terkait kita ngukur arus dan tegangan gitu ya, variabel listrik lainnya. Tapi misalkan kita pengen ngukur pH gitu, kita pengen ngukur temperatur. Nah, itu nanti gimana cara kita kaitkan dengan kelistrikannya gitu, arus dan tegangan. Ya, pokoknya nanti kita analogikan dengan sistem non listrik lah. Konsep listrik dapat diterapkan pada sistem mekanik dan thermal gitu ya, menggunakan rangkaian ekuivalen ya tadi Thevenin Norton. Ini kita dapat ini membantu dan mengatasi sebagian sistem berperilaku kita terhubung. Udah ini aja yang diperhatikan. Oke, terus apa lagi? Ya, pertama rangkaian Thevenin aku nggak jelasin rangkaian Thevenin itu apa. Ini pokoknya intinya hafalin aja gitu ya. Kalian pokoknya harus menerima kondisi di mana nggak semua yang ada di buku tuh kayak wajib dipahami gitu loh. Maksudnya kan oke lah bagus itu dipahamin. Cuman ada kondisi karena kalian kan udah dapat kayak bocoran soal tahun lalu gimana, 2020 tadi gimana, 2022, 2023 tadi sama Desman. Ya kan udah dapet lah contoh-contoh soal UAS sebelumnya kan. Dan itu pelajarin dari situ aja gitu loh. Nggak harus semua buku, nggak harus semua bab 5 loading effect nih kita pahamin gitu. Kalau dipahamin bagus. Cuman apakah keluar kan ya kita tahunya keluar atau enggak kan dari tahun sebelumnya. Pokoknya kalau Medpeng nih, Sispeng nih nggak jauh-jauh dari tahun sebelumnya. Nah, untuk rangkaian Thevenin, jadi bentuknya kayak gini ya. Ini udah hafalin aja kayak gini. Thevenin equivalent circuitnya. Jadi ada dua apa nih? Dua resistansi ya, ZTH, Z Thevenin sama ZL ini. Terus sama sumber tegangannya ETH. Ya, itu. Pokoknya hafalin yang ini. Ini. Dan nanti gimana cara kita ngitung VL-nya? Jadi loading of Thevenin-nya gitu ya, equivalent circuit-nya itu kita ngitung VL-nya adalah tegangan Thevenin dikali resistansi yang si ZL dibagi Z Thevenin tambah ZL gitu. Ya, ini dihafalin hafalin posisinya si ZL di mana, Z Thevenin di mana gitu. Dan kalau untuk rangkaian Thevenin gitu ya, itu tuh kita analogikan dengan amplifier gitu. Itu bisa ekuivalen bukan. Itu tadi hapus Ctrl Z ya. Oke, tadi rangkaian Thevenin kan. Nah, sekarang kita lanjut ke rangkaian amplifiernya gitu, penguatnya. Ya. Jadi untuk equivalent circuit untuk rangkaian penguat gitu ya. Jadi dia bentukannya kayak gini gitu. Tetap ada dua resistansi gitu ya, sama satu tegangan di kanan. Ya. Ini hafalin. Oke. Kalau yang tadi Thevenin
dia tegangannya di kiri, ini tegangannya di bagian kanan gitu. Kalau untuk menguat. Nah, untuk rangkaian Thevenin untuk mengukur suhu gitu ya, yang tadi udah aku bilang, kita analogikan dengan analogi dengan sistem non listrik gitu ya, mekanik dan thermal. Ya, jadi untuk thermocouple, a- ekivalen Thevenin circuitnya tuh kayak gini gitu. Ya, kayak gini. Jadi untuk amplifier tetap sama ya. Di kiri ada resistansi, di kanannya ada tegangan, ya, sama kayak yang di atas ya. Untuk Thevenin sama juga ada ETH, ZTH gitu ya. Berarti ini siapa? ETH. Ini ZTH-nya gitu. Ya, udah sih dihafalinnya gitu. Terus sama ya untuk ngukur pH, eh, Thevenin equivalent circuitnya kayak gini. Udah, jadi udah dapet tuh untuk ngukur suhu dan pH. Oke, jadi nanti ini untuk rangkaian Theveninnya. Oke, sisa 7 orang. Untuk rangkaian Norton ya. Rangkaian Norton, oke tadi Thevenin udah. Nah, Norton hafalin ini aja. Udah rangkaiannya begitu dia bentuknya. Kalau tadi Thevenin kan ada tegangan, resistansi, resistansi gini kan. Nah, ini Thevenin, ini Norton. Ya, ini Norton kayak gini dia. Jadi eh bukan tegangan ini ya, tapi arus, sumber arus, resistansi, resistansi. Ya, paralel gitu ya, bukan sejajar. Untuk tegangan loadingnya gitu ya, tegangan tunda ya, VL sama dengan arus dikali Z Norton, Z pembebanan dibagi Z Norton tambah Z pembebanan. Ya. Kalau yang Thevenin tadi, gini ya, VL, ETH, kali Z, Z apa tuh? ZL, ZTH, tambah ZL. Ya, gini. Yang ini satunya arus, yang satunya ini tegangan. Tegangan pokoknya ingat aja si Thevenin, si Norton arus dia. Ya. Terus kalau untuk tadi kan kalau Thevenin termokapel sama ngukur pH kan. Sekarang kalau Norton gimana? Norton dia untuk bukan pH, bukan termokapel tapi differential pressure transmitter gitu. Ya, ini. Terus dia juga ada piezoelectric crystal. Ya. Bedanya sih di apa ini ya? Instrumennya kali ya sebutannya. Terus yang di akhir ini kan beda nih. Ini recorder, ini juga indikator, indikator. Ini nggak usah dipedulin. Ya pokoknya dia itu kayak perekamnya, pencatatannya gitu untuk nilai akhirnya tuh. Ya, jadi gitu sih. Jadi beda kan ya antara Thevenin dan Norton gitu. Untuk kalau diekuivalenkan dengan suatu alat ukur, instrumen. Ya, jadi ini dihafalin ya. Ada yang buat termokapel, ngukur pH, terus differential pressure transmitter sama piezoelectric. Udah gitu aja. Kalau ada pertanyaan langsung raise hand. Ya, jadi pokoknya error itu antara output yang benar dikurang output yang benar tuh yang udah standar dikurang dengan yang diukurnya outputnya. Ya output sistem atau dikurang input sistemnya. Kalau deterministic error, error dari komponen yang dapat diukur secara pasti gitu. Kalau random error, error probabilistik yang tidak bisa diprediksi lah dia. Gitu. Oke, ini nggak usah dipedulin nih apa gitu ya. Ini juga nggak keluar lah udah. Nggak tahu juga. Pokoknya udah 2 tahun nggak keluar lah itu. Udah itu ya. Oke, dari yang gampang-gampang dulu. Sebuah gaya diukur dengan sistem yang mengandung 4 elemen sensitivitas gitu ya. 10 pangkat min 2, 5 pangkat 10 min 2, 10 pangkat 3, 1 pangkat 9. Cari error sistemnya dengan input 10 kilonewton. Ya udah,
Berarti kan dia ada eh, 4 elemen sensitivitas gitu ya. Berarti ya udah ada input, ada proses, ada output. Nah, prosesnya itu ini gitu ya, 4 sensitivitas. Tinggal dikali aja semua gitu ya. Dikali jadinya 0,95. Dia bilang find the system error for a truth value input 10.000 Newton gitu. Oke, berarti sebenarnya errornya berapa? Kalau mau nyari errornya itu kan berarti output kurang input. Outputnya berarti 0,95 gitu ya, dikali input 10, dikurangin 10. Enggak sini 10,4. Ya, ini negatif ya. Ya udah sih errornya gitu aja. Iya, gitu. Atau kalau mau mutlakin juga boleh. Ya. Ini juga sama, ada trilinear elemen, sensitivitas gini, true value of inputnya 5. Ya udah masukin aja LI-nya berarti 5 gitu. Ya. Berarti kalau tanya error tuh biasanya ingatnya adalah output kurangin input. Udah gitu aja. Oke, itu udah. Terus apalagi ini nggak usah ya. Ini juga nggak usah. Ini nggak usah. Nah, ini juga udah aku kasih tahu tadi. Ini untuk thermocouple udah tahu. Differential pressure transmitter udah tahu. pH tadi juga udah tahu kan. Nah, sekarang ke contoh soalnya. Kita ada yang di buku aja ya. Dari gambar 4 yang di bawah ini adalah diagram blok dari voltmeter gitu. Motor menghasilkan torsi proporsional dengan voltage-nya. Oke, terus keluaran dari apa tuh? Perpindahan sudut ya dari pegas proporsional dengan si torsinya. Terus ada stiffness KS, dia bisa bervariasi plus minus 10% dari nominal value-nya 5 kali 10 pangkat min 2 radian Newton, radian per Newton meter. Ya, jadi untuk sistem ini gitu ya, diagram blok ini, amplifiernya itu 1000, terus voltage subtraction unit, stable angular displacement transducer of sensitivity 100 volt per radian. Yang A disuruh gambarin komponen di atas gitu ya, which reduce the effect of change in KS. Ya udah. Berarti kan pertama-tama kata kuncinya adalah si motor ini ngasilin torsi sebesar T tapi proporsional sama si V. Ya, terus angular displacement theta ini dia proporsional sama si torsinya T. Nilai aslinya adalah 5 kali semangat min 2. Terus ada stiffness. Stiffness itu apa? Ada yang tahu nggak stiffness? Kekakuan, oke. Kekakuan. Kekakuan dari springnya plus minus 10% ya. Ya udah, itu. Tapi dengan itu ada amplifikasi 1000 sama untuk menstabilkan si perpindahan sudutnya ada sensitivitas 100 V per radian. Ya udah, diagram bloknya kan kita udah tahu nih. Berarti ini. Berarti kita tinggal kembangin dari situ aja. Nah, berarti yang A itu karena dia ada amplifikasi 1000 gitu ya. Ya udah, kita masukin 1000. Ini 1000 masukin. Yang ini tetap ngikutin yang ini kan. Ya, sama. Terus apa lagi? Setelah itu karena dibilangnya itu dia itu ada stabil gitu ya. Untuk menstabilkan perpindahan sudutnya ada sensitivitas 100 V per radian. Nah, maksudnya dia cara ngestabilinnya gimana? Berarti ada feedback gitu. Ya, berarti ada feedback. Feedbacknya ini ada di bawah. Ya.
Dan ini kan sama aja dengan output bagi input gitu ya. Kalian pernah dengar ini nggak? G1 tambah GH ya. Itu tuh yang ini di diinsis sih. Bentar ngelek-ngelek. Wah, ngelek ya. Ini masuk G, gini. Ini H gitu ya. Ya, gitu. Nanti sama ya. Ya pokoknya ngikutin ini. G-nya itu yang mana? G-nya itu yang ini. G. H-nya itu yang ini. Ya, H. Ya udah. Berarti kan keluarannya itu kan outputnya itu kan Angular System. Inputnya itu si volts-nya. Ya udah. Jadinya begini sih. Kalau yang A, iya. Jadi terbacanya itu di alat ukur perpindahan itu lewat tegangan gitu. Iya, yang ini. 9,99 kali 10 pangkat min 3. Terus kalau calculate the effect of 10% increase di KS gitu ya. Berarti berarti KS-nya kan nambah, ya udah nambah 10% aja gitu. Plus 10% dari si KS-nya itu. Ya itu sama aja sih. Udah ya. Jadi gitu. Oke, lanjut. Dan ini buat alat ukur pH ya. Ini mungkin nggak aku jelasin semua ya. Ini aku jelasin nggak ya? Soalnya lain nggak kedapatan. Tapi ya udahlah, kita coba saja. Di sini aja deh, yang bahasa Indonesia deh. Wah, nggak ada. Bentar, bentar. Waduh, nggak ada. Ya udahlah. Oke, jadi gini. Ada elektroda kaca pH gitu ya dengan sensitivitas 59 milivolt per pH. Resistansinya itu 10,9 untuk mengukur pH dari 0 sampai 15. Elektroda itu dikoneksikan dengan recorder yang input range-nya itu 0 sampai 100 milivolt. Balik lagi recordernya apa? Dia yang mencatat ya keluarannya gitu. Ada indikator, recorder itu sama aja gitu. Dia yang jadi outputnya. Dan resistansinya itu 100 ohm yang menggunakan buffer amplifier unity gain dan output resistansinya 100 ohm. Ya. Hitung impedansi dari amplifier, sensitivitas dari recorder, kalau yang dibutuhkan untuk supaya baca si pH-nya itu akurat. Oke. Berarti kan ini ngukur pH ya. Udah. Berarti kalian hafalin. Kalian hafalin, oh berarti yang keluar itu yang ini, rangkaian Thevenin berarti. Thevenin equivalent circuit untuk mengukur sistem pH. Ya. Jadi ada ini ya, bagian yang ini, ada bagian yang ini, sama bagian yang ini. Ya pokoknya ini amplifier lah. Ini nggak usah dipeduliin ini apa, pokoknya intinya ini amplifier gitu. Oke. Pokoknya tiga ini. Jadi ini ngukur pH. Oke, berarti kita gambar dulu deh. Berarti kan begini jadinya eh diagramnya ya, rangkaiannya. Ya. Karena dia ngukur pH, berarti tadi masukannya itu berarti pH gitu ya. Keluarannya juga pH. Oke, masukannya pH. Karena yang diminta itu untuk mengukur 0 sampai 15 ya. 0 sampai 15 pH. Ini 59 dari mana? Dari yang sini ya. Oke. Terus mana lagi? 10 pangkat 9 ya ini dari soal. Terus 100 ohm dari mana? Dia bilang di sini ya. Karena kan recordernya tuh 100 ohm gitu.
100 ohm. Terus udah sih yang bisa tahu itu doang nggak? Oke, udah gitu aja. Oh ya, resistansi dari amplifier 100 ini ya maksudnya. Output resistansinya 100. Oke, ini ya. Ya udah itu lah pokoknya. Jadi udah ini. Nah, pertama-tama kan udah gambar nih. Terus ngapain gitu? Karena ini rangkaian Thevenin, berarti kita ikutin aja rumusnya. Yang ini ya. VL sama dengan ETH ZL bagi ZTH per ZL. Oke. VL ya ini sama dengan ZTH. Wait. ETH ZL per ZTH ZL. Ya, betul kok. Berarti ETH-nya itu kan yang ini ya. 59 milivolt per pH. Dan itu karena kita tahu inputannya itu 0 sampai 15 pH, kita kaliin aja agar maksimal gitu ya pH-nya, kita kaliin dia dengan 15 nanti. Makanya sih aku kali dengan 15. Ya, oke. Z7 ini kita tahu 10/9. Nah, si Z input amplifier yang kenapa nggak tahu, itu karena yang pengen kita cari gitu. Calculate the input impedance of amplifiernya. Ya, ya udah ini dikali, jadilah ketemu ini si Vin-nya. Vin itu maksudnya yang mana? Vin itu maksudnya yang tadi. Dia di bagian VL ya. Maksudnya V input untuk si amplifiernya. Di sini dia. V in. Oke. Ya udah aku tulis sih. VL sama dengan ya udah V in-nya itu berarti udah dapat sekarang untuk si bagian yang ini ya. Bagian yang ini gimana? Sama aja. Berarti ini aduh maaf lah ya. Itu V in, ini V out ini harusnya. Ini V out ya yang ini. Ya, itu V out. Jadi untuk V in yang itu kita tahu V out-nya berarti V in ya 100 per 100 tambah 100 sama dengan setengah V in. Oke, udah ya, dapat berarti setengah V in-nya. Berarti untuk dia maksimal gitu ya, untuk dia maksimal ngukur si pH, tadi kan rentang milivoltnya itu kan 100 milivolt ya. Ya udah, berarti supaya tahu V in yang di sini, kita kalikan dia dengan 100 jadinya. Nah, enggak, ya betul. V out-nya itu kan rentangnya dari 0 sampai 100 milivolt kan. Ya ini V ini aku pindahin ya. Jadi 200 milivolt si V in yang di sini. Oke. Di mana 200 milivolt itu sama dengan yang ini ya. Berarti V in sama ini itu sama ya. 200 milivolt sama dengan yang ini yang pas di gelas pH elektrodanya nanti dapatlah si Z-nya gitu, impedansinya. Ya udah, berarti yang diminta itu dia udah kita penuhin ya. Mencari input impedance dari si amplifiernya. Dan sekarang disuruh nyari sensitivitasnya dari si recorder. Oke. Tadi kan sensitivitas itu kita lihat di sini ada milivolt per pH kan ya. Dan untuk sensitivitas dari si pembacaannya gitu ya, untuk baca pH-nya,
karena yang diminta itu untuk baca pH, berarti pH per milivolt gitu. Ya, pH per tegangan. Itu kita cari. Berarti maksimal pH-nya itu kan 15. 15. Ini kan satuannya pH nih. Ya. Gimana caranya supaya nanti si sensitivitasnya itu sama dengan pH per volt. Ya udah, berarti tinggal kita kali aja dia dengan tegangan gitu ya. Nah, tegangannya itu berapa? Tegangannya itu maksimal pembacaan si recordernya gitu, 100 milivolt. Karena kan kita setting di sini 15. Ya udah, berarti 15 pH sama dengan K 100 milivolt. Berarti ini sensitivitasnya gitu. Oke, berarti udah kebayang lah ya. Tegangannya pokoknya yang di daerah sini ya. Bentar, ini mana ngapusnya? Eh, eh, ini nggak bisa undo lagi. Ya udah. Pokoknya tegangan sini sama ya. Kalau yang ini. Terus kalau ditanya jika resistansi dari elektroda itu meningkat 2 kali 10 pangkat 9 karena ada reaksi kimia gitu ya. Calculate the resulting measurement error in the above system sebagai full scale percentage untuk pH sebesar 7 gitu. Ya udah. Berarti yang si ini 10 pangkat 9 itu jadi 2 kali 10 pangkat 9 gitu. Dan pH yang pengen diukur tadi, kalau tadi kan 15 ya, kita maksimalin ya. Tapi sekarang jadi 7. Ya udah, sama kayak tadi rumus sensitivitas untuk pH, pembacaannya gimana? Berarti pH dikali sensitivitas dikali tegangan. Ya, berarti V inputnya itu, bentar, ya V input yang sini ya, V input yang ini tuh, ini lihat, dia berubah jadinya ya. Dia berubah, ngikutin ini. pH-nya jadi 7 bukan 15. Terus tadi 10 pangkat 9-nya jadi 2,92 kali 10 pangkat 9. Oke, ya dapat itu V-in-nya. VL sama dengan setengah V-in 26,31 milivolt. Ya udah, jadi yang ditanya apa? Calculate the resulting measurement error. Ya udah, jadi pH yang dibaca itu sebenarnya 3,95 ya. Wah, ini berarti errornya gede banget ya. Iya, errornya gede banget. Tapi kenapa gede banget? Karena kita ngikutin si siapa K-nya ini sensitivitasnya itu karena ngikutin yang maksimal pembacaan gitu. 100 milivolt sama 15 pH ini. Ya. Jadi sebenarnya errornya itu 7 dikurangin 3,95. 3,05 ya. 5,0. Gitu. Ini bingung nggak nih? Ya gitu sih paling. Pokoknya dihafalin tadi rangkaian ekivalennya gitu ya. Ada yang Thevenin sama Norton. Udah. Ini terakhir untuk yang bab 5. Kalau diferensial transmitter gimana? Tadi kan tadi kan berarti Thevenin kan. Kalau diferensial transmitter berarti dia Norton gitu. Berarti kita gambar rangkaiannya dengan bentuk yang seperti ini gitu. Bentuk seperti ini. Oke, lanjut. Berarti ya udah gambarlah dulu kayak gitu gitu loh. Gambar current outputnya itu 4 sampai 20 mili ampere. Linearly related to a differential pressure input 0 sampai 10 pangkat 4 Pascal. Impedansi Nortonnya 10 pangkat 5 ohm, transmitternya dikoneksikan dengan indikator 250 ohm. Dengan kabel total resistansinya adalah 500 ohm ya. Indikatornya itu ngebaca antara 0 sampai 10 pangkat 4 Pascal. Dengan input voltage-nya itu 1 sampai 5 ya. Calculate the system measurement error due to loading for an input pressure 5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ya udah. Berarti kan tadi
rangkaian ekuivalennya kayak begini ya. Ada RC bagi dua, ada RN, R Norton, ada RR. Bukan Pak Rahmat Ramadan itu R recorder. Ya, ya udah berarti R recordernya dulu, resistansi recordernya dulu. Dibilang ini 250 ya. Dan kabel itu total resistansinya 500. Kabel tuh maksudnya yang mana? Yang ini. Dua ini. Ya, itu totalnya 500. Berarti masing-masing karena tadi di loading effect untuk rangkaian differential pressure transmitter tuh RC bagi dua atau R cable bagi dua, ya udah. Jadi 500 bagi dua, 500 bagi dua. Terus apa lagi? 10 pangkat 5 dari mana? Dia bilang Norton impedansi transmitternya 10 pangkat 5. Berarti sini 10 pangkat 5. Ya udah gitu. 4 sampai 20 miliampere current output dari si ini ya. Electronic differential transmitter. Maksudnya dari bagian ininya gitu. Oke. Berarti pertama-tama kita pengen tahu dulu, kita kan udah tahu nih, input pressure-nya dia 5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Cuman dia secara ekivalen buat jadi besaran listrik gitu ya, arus itu berapa? Berarti 20 kurangin 4 gitu ya, maksimal kurangin minimal, dibagi maksimalnya 20, inputnya berapa kita nggak tahu. Ini maksimal dari pressure-nya berapa, minimalnya 0, maksimal 10 pangkat min 4, min 5 kali 10 pangkat 3. Ya, nanti ketemu I inputnya itu untuk ekivalen dengan pressure 5 kali 10 pangkat 3 Pascal tuh 12 miliampere. Ya, udah tuh dapat. Terus VR, ntar dulu. VR tuh di mana? Oke, VR tuh di belakang ya. VR tuh di sini. Dah. Untuk nyari VR, ngikutin aja. Ini nggak ada rumusnya lagi. Bentar. Lah iya, ini nggak ada rumusnya. Bentar. Oke. Berarti kan gimana? Kalau orang kayak Norton itu kan tadi gini. Gini, gini ya. Gini. Dan Dan sebenarnya kan yang bagian ini kan bisa jadi satu kesatuan kan, yang ini. Ya, tapi coba kita lihat buku aja nih. Hmm. Nah, ini, ya ya. Ikutin yang ini berarti ya. Jadi dari yang persamaan yang ini, tiba-tiba dia jadi begini. Oke, oke, sama. Berarti IN-nya itu kita udah tahu 12 miliampere gitu ya. RN-nya 10 pangkat 5, R recordernya itu 250 ohm. Ini satunya ohm semua. RN ditambah RC 10 pangkat 5 tambah 500 tambah 150. RC itu maksudnya dua-duanya ya. 250 tambah 250 itu. Oke, dapatlah 2,97 volt. Ya udah, berarti tegangannya udah dapat, arus inputnya juga udah dapat. Tegangan keluarnya udah dapat. Dan sekarang cara kita tahu keluaran pressure-nya berapa gitu ya dari tegangan sama kayak perbandingan rata ya kalau disebutnya aku. Jadi 10 pangkat 4 dikurangin yang pengen kita cari, 10 pangkat 4 dikurangin 0 gitu ya, maksimal minimal, 5 dikurangin satu. Kenapa 5 kurangin satu? Karena dia between voltage 1 dan 5 gitu. Ya, ini 5 kurangin 2,97. Ya udah, pressure-nya dapat ini segini. Berarti inputannya 5.000, keluarannya 4944,17. Ya udah itu errornya gitu. Errornya itu ya dikurangin aja. Ya, begitu. Oke.
Gimana? Apakah malah memusingkan atau gimana ini? Ya, dihafalin sih untuk bentuk rangkaiannya ya, gitu. RN, RC tambah RR. Bentar, bentar. Iya, sama kok. Ini jawabannya. Oke, ya udah itu baru bab 5 doang. Sekarang bab 6 signal dan noise instrument. Jadi ada di script, ini sampai setengah 10 aja. Semoga 7 orang ini bertahan. Ya. Jadi sinyal dan instrumentasi bising. Jadi sinyal ada discrete dan continue, yaitu kalian lagi belajar pemeriksaan sinyal itulah pokoknya. Ya. Jadi untuk deterministik sinyal, itu sinyal yang bisa dimodelkan secara pasti dengan formula matematika. Kalau random sinyal, sinyal yang tidak bisa dideskripsikan dengan formula matematika. Sinyal ini dimodelkan dalam bentuk probabilistik gitu. Ya. Jadi ada deterministik, random. Dan kalau deterministik itu, kalau misalkan dia sebagai sinyal yang tidak diinginkan, maka kita sebut dia sebagai interferensi gitu. Tapi kalau sinyal random, kalau kita sebut dia sebagai sinyal yang tidak diinginkan, kita sebut dia noise lah. Ya, karena dia ya kayak bising lingkungan gitu. Kalian nggak belajar Fisbang ya? Ya, bising lingkungan itu dia masuknya noise gitu. Karena dia tidak bisa dimodelkan secara matematis. Ya, bising lingkungan. Ya kayak orang ngomong tiba-tiba lewat, terus pas lagi di kelas ada yang teriak, dan itu nggak bisa dimodelkan secara matematika. Itu masuknya noise. Itu masuknya random sinyal. Oke, oke gitu. Ya, dalam sistem pengukuran disebutnya itu. Kalau deterministik sinyal, interferensi. Kalau ada sinyal, random sinyal yang masuk, sebutnya noise. Nah, sinyal yang tidak diingat ini dari internal dan eksternal sistem gitu. Ya, oke. Kalau internal contohnya gimana? Misal lagi belajar di kelas gitu, di lab tek 6 bagian bawah tuh kan nggak ada AC ya. Itu kan adanya inputan udara bersih gitu, dari atas langit-langit kelas tuh. Itu tuh ngeluarin suara kan. Ya itu dari internal gitu. Internal kelas maksud. Kalau eksternalnya gimana? Ya orang lewat depan kelas ngobrol, nah itu bising. Masuknya dia noise. Oke, untuk meminimalisir noise dan interferensi gitu ya, baik dari deterministik sinyal sama random. Yang pertama itu beri jarak lebih untuk alat-alat pengukuran. Instrumentasi dengan power circuit karena bisa jadi ada mutual induction dan coupling kapasitansi. Terus yang kedua, ini udah dijelasin Devman tadi ya. Ya, electromagnetic shielding untuk mereduksi efek mutual inductive coupling menggunakan differential amplifier, ada filtering sama modulasi. Ini satu dua tiga mungkin nggak jelas ini apaan nih. Cuman mungkin yang kalian paham mungkin yang aku juga paham filtering sama modulation itu sih. Ya, yang mungkin kalian pakai di pemrosesan sinyal gitu ya, filtering itu. Filtering sama modulation. Udah sih gitu aja. Jadi filtering itu menginginkan sinyal yang ingin ditransmisikan dengan menolak frekuensi sinyal yang tidak diinginkan. Ya ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, apalagi. Ya itulah ya. Terus kalau modulasi, menaikkan frekuensi atau amplitude sinyal dengan mengirim sinyal pembawa informasi supaya menghindari noise. Ya, jadi pokoknya modulasi itu kalau kita ngirim dari, misal jaraknya 1000 kilo gitu ya, biasanya sih yang AM, AM FM ya, sinyal radio tuh, ini sebenarnya amplitude modulation, F-nya itu frekuensi modulation gitu. Ya, jadi kita tuh naikin dia frekuensi atau amplitudenya tergantung AM atau FM-nya, kita kirim dengan sinyal pembawa informasi gitu. Supaya pas dia semakin berjarak itu kan lama-lama kan dia hilang gitu ya sinyalnya. Tapi yang hilang itu nanti bukan sinyal aslinya tapi sinyal pembawanya aja.
Oke, jadi filtering sama modulasi ya kalau ditanya untuk meminimalisir noise dan interferensi. Oke, lanjut dah. Bab 6 selesai, bab 5 selesai, bab 7. Sekarang instrumentasi pengukuran. Jadi instrumentasi itu apa? Pengukuran yang melibatkan banyak alat. Ya, ada measurement system sama modeling dari sistemnya gitu. Ada sistem pengukur sama gimana kita mau memodelkan dari sistem pengukuran itu. Kalau yang paling umum itu ya input, proses, output. Panah kanan, kotak, panah kanan. Ya, jadi ada inputan berupa variabel fisis gitu ya. Terus ada pembacaan, ada layar yang ditampilkan. Ya udah itu hasil pengukuran itu. Ya itu secara sederhana sih. Ini udah termasuk instrumentasi gitu. Ya, udah. Ya ini nggak usah dijelasin lah ya yang kiri ini apa. Udah waktu itu udah pernah kan sebelum tes tapi aku recall lagi aja. Jadi itu adalah model umum untuk sistem pengukuran berdasarkan karakteristik sistematik. Jadi output yang terbaca dari diagram ini gitu ya, KI ditambah bias, ditambah nggak tahu nih apa, lupa, NI, nggak ada yang ada di bawah. Distorsi nonlinear dari sinyal input ya. Terus ada KM, M itu ingatnya modifying, I modifying, I K inter, interfering, I interfering. Ya gitu. Jadi dia itu model umum ya. Ini bab 7 keluar lagi. Ya udah itu. Kalau untuk sistem digital ya ada sensor masuk gitu ya. Terus ada amplifikasi tapi yang pre gitu ya. Terus ada filter, ada amplifikasi lagi baru ke analog digital converternya. Jadi dari sensor analog ke digital itu dikonversi. Terus kalau ada transmisi gitu ya, kita pengen sistem digital ini kita kirim gitu, entah nggak tahu kemana. Ya udah tambahin aja transmitter gitu, tambahin transmitter. Ada yang nerima, ada yang nerima, baru kita ubah jadi ADC gitu. Oke, siapa lagi? Udah sih gitu aja. Nah, sekarang perhatikan yang kanan ya. Ada pengkondisian sinyal, itu ada amplifier yang pertama. Ada voltage comparator, voltage follower, ada non-inverting, inverting, ini yang umum lah ya, non-inverting, inverting yang bisa dipakai di LTF. Terus ada differential amplifier, ya. Tapi coba dihafalin tiga ini sih ya, paling. Differential amplifier, inverting sama non-inverting. Tapi mungkin non-inverting sama inverting udah hafal ya, karena kebiasaan di LTF. Ya, karena ya balik lagi, yang waktu kita tutor itu, yang di kelas, kan ada disuruh gambar rangkaian kan. Ya, kebetulan sih aku amplifikasinya pakai non-inverting gitu. Ya. Tapi setelah kalian sih, nanti kalau disuruh gambar rangkaian gitu, kalian pengen amplifikasi pakai yang mana rangkaiannya, ya itu dibebasin sih. Tapi kalau aku lebih milih ngafalin dua ini. Ya, karena tergantung nanti bisa jadi yang diminta itu outputnya negatif, bisa jadi juga positif. Udah. Jadi gitu ya untuk amplifier rangkaiannya itu. Dan untuk low pass filter, high pass filter gimana? Ya, rangkaiannya gini. Loh, bentar. Kok, wait, kok hitam dia? Oke, udah. Ya, low pass filter berarti ada R-nya di atas gitu ya. Si kapasitornya di bawah. Ini kebalikan high pass filter, kapasitornya di atas, R-nya dia di bawah setelah kapasitor. Oke, itu aja lah. Lah, ya itu sih paling. Ya udah, jadi bab 567 udah. Sekarang lanjut ke contoh soal. Refresh nih.
Ya, ini ya. Jadi ada sensor LVDT namanya Linear Variable Differential Transformer diaplikasikan untuk mengukur perpindahan gitu ya, jarak dengan jarak minus 20 sampai 20 milimeter. Rentang frekuensi sinyalnya itu yang diukur 0 sampai 20 Hz, sensitivitas dari LVDT milivolt per milimeter, 2,5. Ya. Ditanya cari outputnya dari LVDT, rentangnya desain analog sinyal conditioning menggunakan op-amp dengan bipolar ADC, analog inputnya min 5 sampai 5. Resolusinya 0,5 mm, bit berapa ADC yang harus digunakan. Ya udah, kalau ditanya output voltage-nya dari rentang itu, berarti kan kita bisa tahu sensitivitasnya. Berarti kan gini, kayak ngukur pH tadi. Ada pH dikali sensitivitas gitu ya. Berarti kalau dalam hal ini dikali jarak gitu ya, jarak. Ya, ya ini rumusnya, voltage output, voltage output. Saat dia min 20, saat 20. Karena kan ini rentang kan. Ya udah 2,5 kali min 20 kali 20. Berarti rentangnya itu adalah voltage-nya min 50 sampai 50 milivolt ini. Ya, berarti udah dapat yang A. Terus yang kedua, desain analog sinyal conditioning dengan input min 5 sampai 5. Oke. Nah, aku nggak ngerti dia mintanya apa ini sebenarnya. Disuruh desain doang. Ya udahlah, turuti aja. Intinya kan gunain op-amp yang ada segitiganya itulah pokoknya. Berarti ini balik lagi kalian pengen yang mana gitu. Mau non inverting, inverting, komparator, follower, atau diferensial gitu. Ya. Kalau ini berarti aku make non inverting ya. Ya aku pakai non inverting ini. Berarti V input masuk gitu ya. V inputnya masuk, ada sensitivitas, terus masuk ke amplifikasi. Baru dia outputnya gitu. Ini kenapa ada sensitivitas gitu tiba-tiba? Karena ya ini kan nggak ideal pengukurannya. Jadi harus kita masukin dia sensitivitas gitu, kotak baru ya. Faktor pengalinya. Ya, ya udah gitu. Berarti V outputnya itu adalah 1 ditambah 99,9 ribu ohm bagi 100 ohm. Jadi ini mintanya apa deh? Min 5 sampai 5 ya. Oh, iya iya iya, aku tahu kenapa. Jadi outputnya itu kan rentangnya min 50 sampai 50 milivolt kan. Sementara, ntar, kenapa ini gede bagi kecil gede, V inputnya 5. Pokoknya aku pengen outputnya tuh milivolt lah. V in-nya kan udah volt ya. Harusnya kebalik ya ini. Di switch ini harusnya. Pokoknya intinya gini, dari inputan yang tadi ya, min 5 sampai 5 volt, outputnya itu pengennya segini. Tapi harus ada pengondisian sinyal menggunakan bipolar ADC gitu ya, dengan op-amp. Enggak, bukan bukan bipolar ADC, sorry. Dengan op-amp lah intinya. Ini kenapa bipolar? Karena dia dari minus sampai positif gitu ya. Itu disebutnya bipolar. Gitu. Oke. Terus kalau resolusinya 0,5 milimeter gitu ya, ADC bit yang harus digunakan berapa? Berarti cara ngitung bit itu kan 2 pangkat n. Ya. Untuk rentangnya itu kan tadi min 20 sampai 20 milimeter. Berarti rentangnya itu sebenarnya adalah 40 milimeter ya, atau 40 kali 10 pangkat min 3 milivolt. Iya.
Ya udah, berarti span rentang dibagi 40, resolusinya 0,5 milimeter. Sama dengan 80. Itu bitnya. Karena bit itu 2 pangkat N, berarti N-nya itu gitu ya, harus lebih dari 7. Iya, berarti minimal 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 minimal. Udah sih gitu. Gimana kalian bingung nggak? Ini kebalik ya kayaknya. Kebalik. Ya. Ya udah 5, 6, 7 udah dapat loh. Nah, sekarang 8. Gimana ini 7 orang ini apakah masih kuat? Sampai setengah 10 ya, 9.30 beneran. Sekarang sensor. Iya, jadi sensor tuh merasakan suatu perangkat yang mengubah besaran fisika. Atau sebenarnya dia transducer input gitu ya. Terus kalau aktuator itu apa? Sebagai transducer outputnya. Ya. Misalkan yang pertama itu mikrofon, keluarnya loudspeaker gitu. Prinsip transduksi itu gimana? Ntar ini kenapa begini? Ada yang tahu transduksi itu apa nggak? Ya penerjemah lah ya. Ya. Prinsip sensor. Ya intinya sih kalau untuk kapasitansi gitu ya, mengukur kapasitansi ada muatan dibagi tegangan. Ini epsilon, lupa lagi nih apa. Astagfirullah. Sama banyak lupa gini. Permesivitas, iya. Dikali luas penampang, dikali jarak. Kalau untuk kapasitansi ya bentuknya tabung, 2πL gitu ya, jarak tabung gitu ya. L. Permesivitas, ln dari R2/R1. Iya, ini kalau dia R2, ini R1 gitu ya. Ya. Kalau untuk resistansi, rho L per A, tegangan juga gitu. Nah, kalau untuk bimetal, L2 sama dengan L1 tambah alfa T2 kurangin T1. Dan ini kenapa aku tulis sedikit gitu ya? Karena ini nggak keluar sih. Ya, ya udah, itu bab 8 lah. Nah, sekarang bab 9 mengukur gerakan gitu. Berarti 5, 6, 7, 8 udah nih ya. Kalian dapat 4 bab ini. 9 sekarang. Jadi gerakan itu ada 4 ya, yang variabel fisis dalam pengukuran gerak ada posisi, kecepatan, akselerasi, sama jerk. Itu tuh turunan dari percepatan ya. Ya udah itu. Pokoknya dari gerakan itu kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Ya biasa menggunakan arus listrik atau tegangan ya. Electric parameter gitu. Jadi dari tadi motion tadi kita parameterin dia ke gerak alat ukurnya. Nah, kalau apa perpindahan dari misal ada suatu gerakan jadi resistansi itu alat ukurnya namanya potensiometer sama strain gauge. Kalau induktansi ada LVDT gitu ya. Kapasitansi ada sensor kapasitansi. Udah gitu. Ini apakah perlu saya jelasin juga? Nah, aku jujur nggak tahu kalian keluar yang mana ya. Karena kurikulum baru ini. Ya udah, potentiometer displacement sensor is to be used measure work mengukur dari 0 sampai 10 cm. Ini berubah secara linear, resistansinya berubah secara linear dari 0 sampai 1000 ohm gitu ya. Disuruh desain sinyal pengondisian 0 sampai 10 volt gitu. Ya udah, berarti perpindahannya itu kan 10 sampai 0 ya, yang bisa diukur 0,1 meter. Delta R-nya untuk resistansi 1000 ohm, voltnya 10 volt. Ya udah.
Yang diminta tuh sebenarnya akhirnya 10 volt ini. Ya udah, jadi gimana ini? Sinyal pengkondisinya tadi ada banyak kan, ada non inverting sama inverting. Ini berarti aku inverting ya. Eh, sorry ya. Saking banyak informasi yang masuk ini. Inverting ya, inverting. Oke, gitu. Jadi itu soalnya nggak jelas juga ya. Disuruh pakai resistor antara 0 sampai 1000 gitu. Sebenarnya karena kita pengen dia penguatannya itu ideal, makanya ini eh bentar, 10. Kenapa satu ya? Bentar, bentar, bentar. Cuma ini nggak jelas juga pertanyaannya. Nah, ini nggak aku jelasin lanjut deh. Ya. Abaikan yang ini lah ya. Abaikan dulu. Wah, 8 menit lagi. Ya, dan ini hafalin juga gitu ya. Ada strain gauge. Untuk temperatur efek dari strain gauge itu HT sama dengan delta R per R dikali seper delta T-nya. Ya, untuk strain berarti delta R per L, stress modulus yang kali strain. Poisson rasionya ini strain ya. Strain longitudinal bagi strain lateral negatif. Untuk gauge faktor, satu ditambah 2 Poisson ratio. Atau hafalin yang ini, delta R per R, delta L bagi L. Ya, ya ini ada banyak gitu ya. Untuk mengukur motion tadi apa? Motion to resistance ya. Ada Whetstone bridge, quarter bridge, half bridge, full bridge. Ya. Tapi yang keluar yang mana? Yang Whetstone bridge biasanya gitu. Ya. Bisa dilihat ini lebih gampang ya, karena yang lain ada GF, ada GF, ada GF gitu. Sementara kalau yang Whetstone tuh nggak ada gitu. Ada Poisson ratio juga, Whetstone nggak ada. Tapi yang keluar sebelum-sebelumnya sih emang Whetstone. Oke. Waduh, masih banyak juga gue ngejelasin ya. Ini juga belum, bro. Ya udah lah ya, yang LVDT aja lah ya. Kalau nggak ada, bukan. Kalau pengen nanya, bisa ke aku deh ya. Kalian kan uasnya 9 Januari masih lama nih. 5 hari lah ada. Oke. LVDT untuk mengukur dari -20 sampai 20 cm nih. Static transfer functionnya, ya ini, pokoknya kalau udah milivolt per milimeter tuh, pokoknya satuan persatuan apa gitu ya, yang beda itu dia pasti dia sensitivitas gitu ya. The output will be interface komputer via DC. Tentang pengukuran voltage-nya berapa keluarannya. Ya udah berarti kan dikali aja gitu. 2,5 kali 200 milimeter. Ya senti ke mili. Ya. Berarti ini rentang outputnya. Oke. Ya ini. Ya udah. Jika desired resolution 0,55 gitu ya. Butuh HDC-nya berapa bit? Ya udah itu kayak tadi. Span bagi resolusi. Span itu rentang. Rentangnya itu -20 sampai 20 cm alias 40 cm kan. Karena resolusinya dia dalam milimeter, kita ubah dia jadi milimeter. Ya, ya udah 800. 2 pangkat N sama dengan 800. Ya kita jadiin dia aja lebih tinggi gitu ya. N-nya itu 9 bit.
harus lebih dari 9 bit. Ya, minimal 10 bit. Oke, apalagi? Tuh, disuruh desain lagi. Sinyal pengkondisian sinyal bipolar ADC, referensi voltnya 5, tegangannya 5. Oke. Karena dia bipolar ADC dengan referensinya 5 volt, berarti bipolar itu berarti negatif sama positif gitu. Totalnya 5. Berarti min 2,5 sampai 2,5 gitu ya. Sementara Vout kita tadi 500 milivolt minus 0,5 sampai 0,5. Maka butuh rangkaian non-inverting. Kenapa aku nulis non-inverting? Karena biar dia hasilnya positif aja sih. Ya. Hmm, kenapa gelap ini? Ya. Ya udah ini non-inverting. R1 R2-nya bebas hasilnya gimana gitu ya. Pokoknya yang jelas nanti dia itu V outputnya jadi 2,5 gitu. Jadi dari 0,5 sampai 2,5. Ini untuk si non-inverting dia jadi positif. Ya, gitu sih. Oke. Aduh, ini masih banyak ya. Tidak akan cukup ini 4 menit. Hmm, Belum lagi aku bahas soal puas. Oh, ini aku kasih aja kali ya. Oh, udah berkurang 6 orang tuh. Nah, ini bisa Kak. Ya udah ya, aku kasih aja deh. Pokoknya hari Senin, Selasa, Rabu aku udah di TB lah. Kasih tahu ke orang-orang yang Nawasena ini. Kalau mau nanya bisa offline atau online. Ya, terbuka deh. Mau kelas ganjil, kelas genap. Ini aku kirim aja ya ini. Ya udah gitu. Jadi gimana, ada pertanyaan nggak sebelum aku akhiri? Dari siapa nih yang bertahan? Faik, Valentino, Safian, Noval, Rahma, Regina. Ini saya pada malam minggu ini ya. Aku tunggu sampai 21 29 deh. Oke, aku tunggu. Aku kirim sekarang deh ke Safian ya. Iya, benar. Tolong, tolong kirim ke ada satu. Ya, eh, materi yang di textbook yang 9 10 11 itu masuk materi nggak ya? Yang signal conditioning, signal processing, sama data presentation. Materi yang di textbook ya. Iya, Bentar. kayak ngejepit flow sama atasnya Itu bab berapa ya? Mohon maaf. 9 10 11. Ini. Oh, amplifier. Hmm, Oh iya, berarti masuk yang 9 ya. Yang 10 ya. 9 masuk. Ya, 9 masuk. Kalau yang 10, ini tidak sih ini. amplifier. Enggak. Kalau pola-polanya sih nggak pernah masuk ini ya. Ya, Ya, Kak. ya. Semoga tidak masuk. Oke. Ya, itu aku udah kirim. Oke. Ya udah, mungkin itu dari aku. Terima kasih 6 orang ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat.